Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yakin Al-Haq dengan NPM 2102110030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji atau analisis data ke SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester statistik. Terlebih dahulu saya akan buka Excel. Di sini terdapat tabulasi data yang sudah saya masukkan ke Excel. Terus langkah pertama untuk menguji data ini pada SPSS, copy di data X1, akuntabilitas seluruhnya. Copy, kemudian dipindah ke SPSS. Di data view, variabel pertama, paste. Kemudian variabel keduanya juga di blok, juga di copy. Terus pindahkan ke SPSS-nya. Terus variabel ketiga juga di blok, lalu di copy. Terus terakhir variabel Y di blok juga. Terus dipaste di variabel. Kemudian masuk ke variabel view. Di variabel view name-nya diganti ke X1, X2, X3, dan Y. Terus desimalnya karena gak ada angka desimal digantikan 0. Terus label pada X pertama, X1 nya itu akuntabilitas. Terus X2 nya standar akuntansi. Kemudian ketiganya kompetensi SDM. X3 nya kompetensi SDM. Variabel Y nya laporan keuangan sekolah. Laporan keuangan sekolah. Kemudian di measure ganti ke scale semuanya. Nah, terus masuk di tool analyze, terus regresif, kemudian linear. Nah, pada kolom independen ini klik laporan keuangan sebagai variabel Y-nya, kemudian input, dan variabel X-nya, X1, X2, X3-nya itu di blok, kemudian diinput ke kolom independen. Terus statistik dicentang, selain part, kemudian pada residual dicentang, terus itu continue pada plot. Pada kolom Y, X-receipt input dan Z-pred input ke kolom X. Kemudian histogram dan di bawahnya itu dicentang. Terus continue, save, standardized, continue, dan option. Normalnya entry itu dinilai 0,05 dan normal removal itu di 0,10. Continue, kemudian OK. Nah, ujian kedua parametric test, kemudian di dialog.
di input yang standardized, kemudian oke. Nah, ini adalah hasil tes statistiknya. Kemudian untuk membaca hasil uji tesnya pada tes normalitas ini on sampel KS, nilai statistiknya itu 0,254 dengan signifikannya itu 0,000. Terus normalnya pada uji normalitas one sampel KS nilainya harus di atas 0,05. Karena di sini hasil tesnya 0,254, jadi uji normalitas dianggap valid atau benar. Kemudian uji heteroskedastisitas pada grafik scatter plot, dan di mana pada bagian scatter plotnya titik-titiknya ini kan tidak menggumpal. Nah, sedangkan syaratnya titik-titiknya itu harus menyebar dan tidak menggumpal seperti ini. Kalau tidak menggumpal seperti ini, berarti karena tidak menggumpal berarti tidak terjadi heterostisitas. Terus terus ini terdapat lagi normal enggaknya data. Karena di sini mengikuti garisnya, jadi bisa dikatakan normal. Selanjutnya ke uji F. Pada hasil uji ANOVA, uji F-nya senilai 56,31 dengan signifikan 0,000. Sedangkan syarat normalnya signifikannya itu harus di bawah 0,05 untuk dikatakan normal. Di sini signifikannya 0,000, berarti pada uji signifikan itu dikatakan normal. Berarti barusan itu tidak berpengaruh. Terus kemudian lanjut ke koefisien. Di koefisien di pinggir itu terdapat tulisan collinearity dan juga statistik. Pada bagian koleransi itu nilainya variabel akuntabilitas senilai 0,820, standar akuntansi 0,581, terus kompetensi SDM nilainya 0,571. Nah, pada bagian collinearity ini syaratnya harus di atas, normalnya itu di atas 0,10. Jadi karena seluruh variabel ini nilainya di atas 0,10 berarti dikatakan normal. Kalau di bawah 10 berarti tidak sesuai. Jadi karena ini di atas berarti sesuai. Terus lanjut ke uji T. Pada uji T di sini di variabel akuntabilitas nilainya 4.040 dengan signifikan 0,000 dan standar akuntansi nilai T-nya 5,001 dengan signifikan 0,000. Terus kompetensi SDM nilainya 3.173 dengan nilai signifikannya 0,02. Nah, syaratnya untuk uji T signifikannya itu harus di bawah 0,05. Jadi karena seluruh variabelnya di bawah nilainya di bawah 0,05,
berarti seluruh variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y-nya, yaitu laporan keuangan sekolah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.